Bang Farhat, boleh dijelasin agenda hari ini apa datang ke DPD? Agenda hari ini saya bersama Ketua Koordinator kita, Pak Egis, Profesor Egis Viana, khusus bicara tentang Partai Pandai dulu. Ya. Artinya 16 partai gabungan yang dizolimin oleh Bawaslu, kami akan Bawaslu dan KPU, ya betul. Agenda hari ini adalah bertemu ya pada seluruh pimpinan lembaga tinggi negara di negeri ini. Yang pertama kita diberi kesempatan ketemu dengan Ketua DPD RI. Sedangkan Ketua MPR, Presiden dan lain sebagainya kita tunggu konfirmasi berikutnya. Dan agenda hari ini di samping kita akan berbicara tentang proses putusan di mana Bawaslu kemarin menggugurkan 9 dari 16 yang mendaftar yang ikut dalam sengketa pelanggaran KPU kemarin. Upaya-upaya yang akan kita tempuh diantaranya itu akan melaporkan ke DKPP, kemudian melakukan uji materi peraturan KPU nomor 4 tersebut, kemudian masuk undang-undang pemilu. Kemudian juga ada sebagian teman-teman akan melaporkan ke polisian gitu. Kemudian yang menjadi inti dari persoalan adalah ketika pada saat tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus kemarin KPU hanya mengeluarkan surat menyatakan tidak diterima, bukan berita acara penolakan. Sehingga kita berkoordinasi konsultasi dengan Bawaslu sepakat bahwa KPU telah melakukan pelanggaran administrasi dengan tidak mengeluarkan berita acara. Nah, kemudian kita diberikan format pendaftaran. Ternyata pada kenyataannya Bawaslu bukan memeriksa masalah pelanggaran dilakukan oleh KPU, tapi justru dia melindungi, melegalkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan KPU gitu. Dengan cara dia memulai memeriksa seolah-olah partai ini tidak lengkap dalam melakukan administrasi. Pemahaman kita, terima dulu pendaftaran baru silakan periksa administrasi. Nyatanya pada tanggal 15 kemarin dari 23 partai politik hanya satu yang dinyatakan lengkap administrasi. Sedangkan 23 partainya masih diberi kesempatan sampai tanggal 14 kurang lebih Oktober nanti. Disinilah kami meminta kepada semua lembaga tinggi negara, semua komponen bangsa ketika Mahkamah Konstitusi, dan mudah-mudahan didengar oleh Mahkamah Konstitusi, agar seluruh partai politik yang 16 yang mendaftar dan sudah mendaftarkan sipol KPU, itu bisa ikut menjadi peserta pemilu tahun 2024. Atau kita menyatakan bahwa KPU tidak mampu menyelenggarakan pemilu. Karena hampir sebagian besar anggota kami terdaftar di nama partai lain. Kalau memang verifikasi faktual nanti atau administrasi saja, dengan menggunakan sipol itu mereka dengan benar-benar, ini tidak akan terjadi kecolongan. Di sini kita melihat KPU yang awalnya menjanjikan akan menyerahkan berita acara ya, atau memeriksa administrasi kita pada saat bersama-sama bersama 24 partai lainnya, ternyata mereka sudah dari awal mencegah 16 partai politik ini untuk ikut menjadi peserta pemilu. Bagi kami kan sebenarnya kalau kita dinyatakan diloloskan menjadi peserta pemilu kan tidak ada masalah. Karena kita telah memenuhi SK Menkumham dan 100 provinsi DPD sudah kita jalani, 50%, 75% daripada DPC sudah. Kalaupun memang ada kekurangan atau masalah KTA dan sebagaimana dengan sipolnya, itu kan ada gangguan-gangguan atau masing-masing daerah berbeda. Harusnya diloloskan saja karena itu tidak mempengaruhi buat elektoral nanti gitu. Kan tujuan ada demokrasi, bukan mempertahankan partai lama untuk menjadi peserta tetap, kemudian menghalang partai-partai baru untuk menjadi pendatang baru dan menjadi pilihan atau favorit daripada masyarakat saat ini. Oleh karena itu, segala upaya akan kita tempuh dan mungkin ada kemungkinan juga teman-teman akan melakukan suatu persiapan untuk membuat satu panitia persiapan pemilihan presiden maupun DPR nanti. Apabila nanti KPU sekarang gagal untuk melaksanakan KPU, partai-partai ini dapat siap untuk melaksanakan pemilu. Seperti awal 99 lalu di mana panitia-panitia atau penyelenggara pemilu adalah bagian daripada pimpinan-pimpinan partai politik yang bersaing pada saat itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Green.